Renungan. Pekerjaan di zaman kompetisi global. Di zaman persaingan global seperti sekarang ini, pekerjaan bisa menjadi sesuatu yang memabukkan. Kompetisi global telah banyak memakan korban. Dengan bekerja tanpa disadari, orang sedang mengisi gelas-gelas minuman alkoholnya. Orang dituntut untuk struggle for life, untuk berjuang untuk hidup. Karena dengan cara itu orang akan tetap eksis dan bahkan sukses untuk menggapai karier dan mendapat kepuasan. Orang menjadi pemuja karier. Sukses dalam hidup berarti sukses dalam pekerjaan. Luasnya pengertian karier menjadi sama dengan luasnya jati diri seseorang. Implikasinya, karier harus ekuivalen dengan identitas diri. Lalu sukses berukuran dengan pemilikan materi, kedudukan, kekuasaan, dan pengakuan. Karier sukses bukan kebahagiaan, namun kepuasan, kenikmatan. Perbedaan keduanya paling kurang, kenikmatan dapat dibeli, sedang kebahagiaan tidak. Karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibentuk oleh tanda-tanda yang tampak seperti kendaraan mewah, jam tangan, kelompok pergaulan, dan sebagainya yang serba eksklusif. Pada gilirannya dapat mengakibatkan gejala patologis karier yang bukan sepele. Di antaranya: 1. Kemunduran usaha dapat menjadi gempa patologis. Hilang identitas, harga diri, dan berujung pada tragedi bunuh diri. Tragedi rohani, mau menyelamatkan nyawa, kehilangan nyawa. Bandingkan Injil Lukas bab 9 ayat 26. Mengkompromikan integritas yang samar atau penggerogotan secara berangsur-angsur, lalu timbul perasaan mengkhianati, menuduh, dan menjual diri demi kesenangan, bagai pelari yang tak pernah sampai garis finish. 3. Menjadi pemuja karier, membesar-besarkan dan menjadikannya berhala yang ditutupi dan diatasi dengan sibuk membenahi penampilan dan mencari pujian. 4. Mengalami stagnasi dan keputusasaan yang lama-kelamaan baru disadari, hingga akhirnya banyak pekerjaan dianggap sebagai kesia-siaan. Konsekuensi dari semuanya tidak tanggung-tanggung, yaitu dapat menjatuhkan orang, diantaranya pada mudah emosi, alkoholik, narkoba, seks maniak, dan depresi. Pekerjaan menentukan orangnya. Ketika karier menjadi lebih penting daripada mendidik anak, perhatian pada kerohanian, pada keluarga, pada hidup sosial,
rekreasi, dan sebagainya. Maka sesungguhnya dalam bekerja, orang sedang mempersembahkan dirinya sebagai korban di mezbah atau di altar karier. Sebagaimana berhala, karier pun impoten untuk melayani kebutuhan manusia yang terdalam. Bandingkan Mazmur 115 ayat 4 sampai 7. Sesungguhnya Allah menghargai manusia dalam keutuhannya, baik yang sementara, fana, dan sekuler, serta segala jenis pekerjaan. Allah tidak hanya memperhatikan yang kekal, sakral, dan spiritual. Allah memandang diri manusia demikian bernilai, baik itu tubuh, jiwa, dan rohnya. Maka pekerjaan yang lebih mengandalkan peran tubuh, stamina, otot, seperti para petani, tukang, buruh, dan seterusnya, tidak boleh dipandang hina. Karena pekerjaan-pekerjaan itu seakan lebih rendah daripada memakai otak dan tubuh seperti dokter, psikiater, guru, dan pekerja sosial lainnya. Kita pun tidak selayaknya mengagung-agungkan pemelihara jiwa yang mendaya gunakan jiwa, roh, dan tubuhnya seperti profesi kaum berjubah dan pewarta Injil atau rohaniwan, biarawan-biarawati, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Allah memandang tubuh, jiwa, roh dalam kesatuan. Apa yang memberi kontribusi pada tubuh serentak juga sebaliknya pada jiwa. Terbukti banyak upaya penyembuhan tak berdampak maksimal dan optimal tanpa disertai dengan terapi jiwa. Demikian pula sebaliknya, pemeliharaan jiwa akan memperteguh kondisi fisik, meskipun hal ini bukan berbanding lurus. Yang pasti, Allah peduli pada baik roh, jiwa, dan tubuh manusia. Jika Allah tertarik pada pekerjaan jiwa saja, maka Allah tak perlu menciptakan alam fisik, menugaskan manusia untuk memeliharanya, dan mengutus putranya dalam bentuk tubuh manusia, dan membangkitkan dalam tubuh manusia itu sesudah kematiannya. Maka bukan persoalan jenis pekerjaan dan soal prestasi kerja saja yang memang harus diraih, namun bagaimana penghayatan dan pelaksanaannya. Bekerja mencari nafkah benar, namun harus benar pula dalam cara menggunakan. Dalam cara berarti harus dengan jujur, bertanggung jawab, taat, setia, dan dalam kerjasama dengan pihak terkait, dan mentaati aturan-aturan yang ada. Di antara semuanya itu, rasa cinta, sukarela, sukacita, dengan semangat pengorbanan yang menjadikan pekerjaan sebagai persembahan dan kemuliaan bagi Allah dan pengabdian bagi sesama. Dengan itu semua, pekerjaan akan lebih membawa manfaat daripada mudaratnya.
baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat atau bangsanya. Dalam arti ini, benar dalam penggunaannya, maka tempat bekerja dapat menjadi altar karena kita berkorban dan menyerahkan diri dengan tekun dan setia. Kristus memberikan inspirasi dan teladan hidup. Pengorbanannya bukti cinta. Cinta memberi makna dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Amin.